Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain Penelitian Eksperimen. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Melda Cici Fitriana, Puput Mailasari, Melvita Ayu Febriasari, Riri Muna Alfia, dan Rosa Fitri Dagesti. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti. Jadi, di penelitian eksperimen ini yang itu melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, atau bisa dikatakan sebagai metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Peneliti memanipulasi paling sedikit satu variabel, kemudian ia mengontrol variabel lainnya yang relevan dan mengobservasi efek atau pengaruhnya terhadap variabel satu dengan variabel yang terikat. Nah, kemudian peneliti menentukan siapa memperoleh apa, kelompok mana dari subjek yang memperoleh perlakuan mana. Nah, artinya di sini peneliti itu menentukan siapa nih, si A itu memperoleh hasil bagaimana dan si B itu memperoleh hasil bagaimana. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, manipulasi variabel bebas ini merupakan salah satu karakteristik yang membedakan penelitian eksperimental dengan model penelitian lainnya. Nah, variabel bebas juga diacu sebagai variabel eksperimental, variabel penyebab atau variabel perlakuan yang aktivitas atau karakteristiknya dipercaya membuat suatu perbedaan. Dalam penelitian pendidikan, variabel yang bisa dimanipulasi termasuk metode pengajaran, jenis penguatan, pengaturan lingkungan belajar, jenis materi belajar, dan ukuran kelompok belajar. Nah, dalam penelitian pendidikan variabel ini juga yang dapat dimanipulasi itu ada metode pengajarannya, bagaimana metode pengajarannya, kemudian jenis penguatan yang diberikan itu bagaimana, serta pengaturan lingkungan belajar, bagaimana sih lingkungan belajarnya itu, kemudian jenis materi belajarnya itu seperti apa, dan kelompok belajarnya itu bagaimana. Nah, variabel terikat juga ini diacu sebagai variabel kriteria atau variabel pengaruh dari hasil studi. Perubahan atau perbedaan dalam kelompok ini dipercaya sebagai suatu hasil manipulasi variabel bebas. Jadi, adanya perubahan dan perbedaan juga dalam kelompok itu dipercaya sebagai hasil manipulasi variabel bebas. Nah, selanjutnya saya Puput Melasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya Melda Cici. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri penelitian eksperimen. Nah, eksperimen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, secara sederhana, penelitian eksperimen ini mempunyai beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu adanya variabel bebas yang dimanipulasi. Nah, memanipulasi variabel berarti melakukan tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Sukardi 2010. Nah, yang kedua itu adanya pengendalian terhadap semua variabel kecuali variabel bebas. Nah, mengontrol variabel merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Nah, kegiatan ini merupakan hal terpenting dalam melakukan penelitian eksperimen karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seseorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Nah, kontrol ini dimaksudkan untuk mempermudah seseorang peneliti dalam memilah beberapa anggota variabel dan membantu juga untuk mempermudah treatment yang akan diberikan kepada grup kontrol. Selanjutnya yang ketiga itu adanya pengamatan terhadap efek atau pengaruhnya terhadap variabel. Nah, untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu penelitian eksperimental, pengamatan perlu dilakukan. Nah,
Tindakan observasi atau pengamatan dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel. Nah, tujuan melakukan observasi adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul dan memungkinkan terjadinya perbedaan di antara dua kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yang C, di sini ada desain rancangan penelitian eksperimen. Nah, yang pertama itu ada desain dengan satu variabel bebas. Nah, yang meliputi yang pertama itu ada desain studi kasus sekali tes atau one shot case study. Yang kedua itu ada desain pretest satu kelompok atau one group pretest post test design. Nah, yang ketiga itu ada perbandingan kelompok statik atau static group comparison. Yang keempat itu ada desain eksperimen. Nah, desain eksperimen ini meliputi ada 9. Yang pertama itu ada desain post test kelompok kontrol subjek random. Yang kedua itu ada desain pasangan subjek post test secara random. Yang ketiga itu ada desain 3 kelompok Salomon. Yang keempat itu ada desain faktorial sederhana. Yang kelima itu ada desain kuasi eksperimen atau desain eksperimen semu. Yang keenam itu ada desain kelompok kontrol tidak ekuivalen. Nah, yang ketujuh itu ada desain deret waktu. Yang kedelapan itu ada desain deret waktu dengan kelompok kontrol. Nah, yang kesembilan itu desain kontrabalance minimal. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Melvita, yaitu poin 2, desain dengan 2 variabel bebas atau lebih. Desain dengan 2 variabel bebas atau lebih ini digunakan jika variabel bebas yang akan dijadikan sebagai perlakuan masih harus ditinjau dari aspek lain sehingga desainnya akan menjadi desain faktorial. Tipe desain faktorial sangat bergantung pada jumlah variabel aspek tambahannya. Misalnya, jika peneliti merasa belum cukup hanya meneliti perbedaan 2 metode mengajar dan ingin meninjau masing-masing metode mengajar, dilibatkan dari level sekolah dari tinggi, sedang, dan rendah. Desainnya menjadi desain faktorial. Dalam materi yang telah kita bahas, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan materi kami, yaitu surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ard masalunurihi kamiskatin fiha min misbah al misbahu fi zujajatin azzajujatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin raitu natil lasar qiyati wala horbiyah ya qadu zaituha yudi'u walau lam tamsas nunar nurun ngala nur yahdillahu linurihi mayyasha yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu dibagikan binatang yang berkilauan, yang dinyatakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia hendaki. Dan Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.